Halo semuanya, selamat datang di Neuro Santai, podcast yang bikin neurologi terdengar kayak obrolan sore di warung kopi. Bareng aku, Bilitian Arsandi, yang akan nemenin kalian sebagai host. Dan saya, Jaka Perdana, yang hari ini bakal bawa 50 istilah penting dalam sistem saraf pusat, tetapi dengan bahasa yang santai dan gampang dicerna. Bang Jaka siap? Siap. Karena ini banyak banget istilah, tapi pendengar tenang aja. Bang Jaka jagonya yang jelasin tanpa bikin kepala panas. Siap banget, guys. Kita mulai dari dasar dulu ya. Bang Jaka, apa fondasi dari semuanya? Baik. Oke, pertama dalam neuron, sel saraf yang ngirim pesan. Neuron punya dendrit buat nerima sinyal dan akson buat ngirim sinyal. Hubungan agar neuron terjadi di sinaps lewat zat kimia yang namanya neurotransmitter. Sinyal listrik yang dikirim untuk disebut potensial aksi dan prosesnya disebut neurotransmisi. Akson banyak yang dilapisi myelin supaya sinyal lebih cepat. Di SSP, pembentukan myelin adalah oligodendrosit, sementara astrosit ngatur lingkungan neuron, dan mikroglia jadi sistem imun otaknya. Terus di SPP kita punya traktus, jalur saraf dan kumpulan badan. Selnya disebut nukleus. Kalau di luar SPP namanya ganglia. Ini bagian favorit banyak orang, otak. Silahkan Bang Jaka. Baik guys, yang pertama tentunya bagian otak yaitu seperti cerebrum, pusat kendali tubuh. Bagian luarnya disebut cortex cerebri, tempat fungsi-fungsi canggih kayak berpikir, bahasa, dan memori. Cortex dibagi menjadi 4 lobus. Yang pertama ada frontal, yaitu perencanaan, pergerakan, keputusan. Terus ada parietal, yaitu sensorik, temporal, yaitu memori dan pendengaran. Terus yang keempat yaitu ada occipital, yaitu penglihatan. Untuk koordinasi gerak halus ada cerebrum, sementara fungsi vital kayak napas dan denyut jantung diatur oleh batang otak, yaitu brain system. Otak juga dibungkus meninges, yaitu ada dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Di sela-sela ini ada CSF atau cairan cerebrospinal yang dibuat oleh plexus choroideus. Ada 2 tipe jaringan utama di otak. Yang pertama ada substansial gresia atau materi abu-abu, dan substansial albia atau materi putih. Kalau bagian emosi dan memori gimana tuh Bang Jaka? Tentunya untuk bagian emosi dan memori itu masuk ke sistem limbik. Ada amigdala, pusat emosi, hipokamus, pusat memori, dan hipotalamus yang mengatur hormon dan homeostasis tubuh. Sementara itu, hampir semua sinyal sensorik lewat dulu ke talamus yang jadi stasiun relay. Otak juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa, namanya neuroplastisitas. Ya, kita ke saraf dan refleks. Sekarang ke bagian saraf-saraf yang keluar dari otak nih. Yaps, kita mempunyai 12 nervus cranialis. Mereka ngurusin penglihatan, pendengaran, penciuman, dan gerakan wajah, dan banyak lagi. Tubuh juga mempunyai refleks respon cepat tanpa mikir, ini untuk melindungi tubuh dari bahaya. Baik Bang Jaka, selanjutnya gangguan dan penyakit saraf. Ini yang paling sering bikin orang penasaran. Penyakit saraf itu gimana Bang Jaka? Penyakit saraf yang pertama ada neuropati, kerusakan saraf. Lalu lesi neurologis, yaitu kerusakan jaringan saraf di SPP. Peradangan di saraf disebut neuroinflamasi. Kalau kerusakan progresif masuk kategori penyakit neurodegeneratif. Parkinsonisme muncul akibat masalah di ganglia basalis. Demensia adalah penurunan fungsi kognitif, misalnya Alzheimer.
Ada juga penyakit infeksi seperti meningitis, radang meningis, dan esenteritis radang otak. Baik Bang Jaka, sekarang untuk keadaan darurat neurologis nih, yang darurat nih ceritain dong Bang Jaka. Tentu boleh saya ceritakan. Yang paling dikenal adalah stroke atau CVA. Biasa karena iskemia otak atau pecah pembuluh darah. Tentu kalau koordinasi tubuh yang terganggu itu biasa disebut dengan atraksia. Kalau cairan otak menumpuk itu disebut dengan hidrosefalus. Baik, sekarang kita ke kegangguan kognitif dan behavior ya Bang Jaka. Kita tutup dengan istilah-istilah yang sering muncul di laporan neurologi nih. Baik Bang Jaka, silahkan. Oke, untuk penutup yang mungkin membuat kita lebih semangat, saya akan memberikan beberapa contoh-contoh istilah-istilah yang sering muncul di laporan neurologi. Oke, ada apasia. Apa itu apasia? Apasia adalah gangguan bahasa. Agnosia sendiri itu biasa dikenal dengan tidak mengenali objek meski indera normal. Apraksia itu sulit melaksanakan gerakan terencana. Dan kadang untuk membantu pasien digunakan teknologi neuromodulasi untuk mengatur aktivitas saraf. Wah Bang Jaka, lengkap banget ya, dari struktur, fungsi, sampai penyakitnya. Semua 50 istilah kelar. Tentu, semoga teman-teman jadi lebih ngerti tanpa harus ngapalin kayak mau ujian, bikin pada pusing kan guys. Oke guys, sampai ketemu di episode berikutnya di Neuro Santai. Tetap penasaran, tetap belajar, Dan tetap sehat mental. bye Bye semuanya. semuanya. Motherfucking design all right now.